guys. Halo. Kembali lagi bersama kami. Saya Aas Saya Willy. dalam pembahasan tugas Fundamental Art di Low Game Academy Batch 2. yang akan membahas materi chapter 2 yaitu line weight Shape and Form dan value. Oke. Terima kasih kepada kalian-kalian yang sudah mengenroll course ini. Jadi mari kita langsung bahas aja tugasnya. Yang pertama shape and form ya. Di tugas ini peserta disuruh membuat 10 shape bangun datar yaitu 2 dimensi sama 20 form bangun ruang 3 dimensi. Jadi di sini kita udah ada 3 peserta. Jadi ada yang pertama Ibu Tuyana. Ya, dia udah mulai ini ya, kalau bikin garis udah mulai tegas gitu. Cuman dia ada sedikit kayak ragu-ragunya tuh, kayak ini ada bulu-bulu gitu. Berbulu. Garisnya masih berulang, Iya, jadi dia sepertinya masih ngulang-ngulang. garis gitu. Tapi untuk bangun yang 2D-nya kayaknya Udah oke. garisnya udah tegas gitu maksudnya. Bukan udah oke, jadi garisnya udah tegas, Iya. tapi masih ada yang berbelok-belok. Kayak Masih ngelengkung-ngelengkung ya. Tugas yang kedua ada Nurianto Andi. Langsung Ini kita lihat aja tugasnya langsung apa. kita lihat. Oke. Ini dia, tapi dia keren ya. Udah berani gitu pakai pulpen. Iya, langsung pakai pulpen ya. Tapi ya itu sama sih. Emang bentuknya udah oke untuk shape-nya. Tapi masih ada itu garis-garis yang berbulu. Jadi garis-garis yang diulang kayak Ibu tuh tadi. Tapi ini udah oke sih. Udah oke. Untuk formnya gimana? Pas. Kalau formnya dia udah terlihat bangun ruang sih. Ini dia perspektifnya udah mulai main perspektif di sini. Itu. Oke. Cuman ya mungkin karena pakai pulpen jadi agak ragu-ragu mungkin dalam menarik garisnya. Iya. Gitu. Tapi Udah mulai berani bikin bentuknya, ada rumah, ada tas, ada bingkai. Itu udah oke sih. wah, good job Good job. Nurianto Andi. Tapi Wah, ada lanjutannya. ada lanjutannya. Oh, ternyata ada 2. Wow. Gimana? Oh, wah, kalau yang ini jelasnya kelihatan banget bulunya ya. Iya. Kalau saran dari saya, kalau saran dari saya mending kamu Pemanasan. iya, bukan pemanasan. Jadi pertamanya pakai pensil dulu aja. Kalau misalnya udah yakin, oh ini bentuknya udah oke, baru pakai pulpen. Pakai pulpen buat ditebelin lagi gitu. Oke, next. Sandi Izas. Oh, ini tugasnya. Tapi dia ada yang masih ini melenceng, jadi ya dibenerin lagi gitu. Kayak yang shape organik ini juga mungkin karena melengkung sih, jadi rada susah kalau. Ya, tapi ini ada tetap garis yang masuk ke dalam bentuk organiknya juga sih ya. Oh iya. Iya. Ini ya 2. Iya, reviewnya. Sebenarnya udah oke sih. Harus sering banyak latihan aja untuk bikin bentuk 2D-nya. Iya. Kalau untuk bentuk 3D-nya gimana, As? Oh, bentuk 3D-nya. Wah, berbulu. Berbulu. Ini yang awal-awal sih kayaknya dia bagus, tapi begitu masuk ke bentuk-bentuk kayak ini boots, mangkok kayak gitu, itu kayak mulai berbulu gitu. Mestinya kalau sering banyak latihan, ini udah oke sih kalau untuk di awal-awal ya. Kalau untuk pertama kali nyoba ini udah oke banget. Latihan terus biar terbiasa tangannya, biar nggak apa-apa awal-awal emang kalau berbulu gambarnya jadi tidak tegas garisnya, jadi diulang-ulang gitu nggak apa-apa, tapi biasakan tarik satu garis tarikan. Untuk Sandi Izas Ya, semangat. Ya. Latihan terus,
Untuk tugas kedua line weight. Line weight itu tugasnya kalian diminta untuk bikin 10 objek apapun menggunakan teknik tebal tipis garis untuk ngasih fokus ke benda. Berarti kita langsung lihat aja tugas Tugasnya. dari Ibu Tuyana. Jadi tebal tipisnya Belum main ya belum kayaknya. main. Iya. Tapi kalau untuk di vektor dan buat bikin aset nanti ke depannya, buat aset-aset game ini udah oke sih. Tapi tidak sesuai dengan tugasnya ya. Instruksi tugas. Mm-mm. Hmm. Jadi yang lebih baik kayak gimana, As? Jadi kalau untuk overlapping itu mungkin ini kalau udah bertemu lebih tebal di sebelah sininya. Jadi kalau ini dia kayak dua objek bertemu lalu di outline luarnya gitu. Seharusnya dua objek bertemu yang ditebelin tuh lebih ke Objek yang depan. pertemuan. Oh, pas pertemuannya. Iya. Itu ditujukan untuk apa? Iya, Kalau itu. yang ditebelin di bagian pertemuannya itu pertemuan yang garis. proximity itu sih, jadi dia kayak untuk memberikan ilusi bahwa itu tuh lebih dekat barangnya gitu. Begitu. Jadi Tapi overall rapi sih, rapi, bagus. cuman Bagus ya? mungkin mesti mainin line weight-nya lagi kayaknya ya. Mesti belajar lagi line weight-nya ya. Iya. Tapi untuk Garisnya sih udah tegas. udah tegas, udah oke. Oke. Lanjut. Lanjut. Yang kedua, Nuryanto Andi. Seperti apa tugasnya? Widih. Mantap ya? Iya, mantap. Gambar bentuk udah oke. Udah terlihat kalau ini peti harta, ini ada layar monitor, ada piramid, ada anggur. Dia berbulu sih. Garisnya masih berbulu. Terus untuk barang yang overlaps tuh kayaknya udah oke nih. Yang kayak apa ini namanya water jug. Iya, water jar ya. Water jug. Iya, teko. Oh iya. Kalau untuk tekonya, untuk yang teko ini udah oke banget. Oke. Terus kayak yang objek-objek ini juga udah Buah-buahan yang di atas ya. Buah-buahan ini juga udah mainin weight-nya tuh. Jadi dia ngambil apa ya, sumber cahayanya. Terus ini di bawahnya tuh lebih tebal garisnya. lebih tebal. Udah bener mainin line weight-nya berarti. Udah benar. Tapi kurangnya hanya satu berarti. Garisnya Garisnya berbulu. Gitu. Iya, tugasnya keren. Udah keren. Good Udah job. bagus. Good job. Yeay. Semangat, latihan terus. Jadi Next punya siapa? Sandy Izas ya. Sandy Izas. Dia untuk line weight kayaknya belum tepat ya penggunaannya. Jadi kayak seperti yang dimana yang belum tepat? Ini yang kotak yang korek gitu. Kayak langsung blok depannya tebal gitu, kayak nggak ada main nggak ada tebal tipis ya, jadi tebal langsung ke tipis, nggak ada main kayak opacity. Mungkin mestinya kalau mainin garisnya mungkin jangan terlalu kontras gitu, kayak dari tipis tiba-tiba tebal banget gitu. Jadi mestinya main ada tebal tipisnya tuh dari sedikit. Kayak kamu kalau nyobain kuas kan itu kan ada tipis terus menjadi ketebal kan, kalau misalnya kamu kuasnya makin ditekan gitu. Nah itu tugas line weight yang bener mestinya kayak gitu, tapi dipakainya pakai pensil. Dicobain yang tradisional ya pakai pensil. Nah ini masih terlalu ngagetin garisnya. Ngagetin tebal tipisnya masih terlalu ngagetin. Banyak sih terjadinya ini di helm yang bagian kiri atas, topi, terus ada kotak korek api gitu ya, kayak kotak korek api. Ini apa? Ini di helm sepertinya udah cukup lumayan, ada tebal tipisnya, udah nggak ngagetin gitu.
Cuman di yang lain-lain seperti yang di mobil ini juga masih ngagetin gitu. Terus berbulu. Ya berbulu juga, jadi harus lebih tegas garisnya. Jangan ragu kalau mau narik garis. Mungkin banyak latihan narik garis biar tangannya luas gitu kalau menggambar. Oke, terus nextnya value. Iya. Oke, value disuruh ngapain As? Jadi di tugas value ini peserta disuruh shading lingkaran. Metodenya pakai hatching, scribble sama blending. Sama Ada tugas tambahannya, disuruh nentuin value point. Value point dari gambar-gambar yang udah kita kasih ya. Iya. Oke. Jadi kita mulai saja. Kita langsung lihat aja. Nah, Jadi kita bahas si siapa? Sandi Izas. Kalau dilihat ya, yang hatching, dia tuh Hatching itu yang ini, yang kiri. yang paling kiri. Jadi yang paling kiri tuh di instruksinya tuh materinya sebenarnya satu arah ya, nge-hatchingnya, tapi dia arahnya tuh dibuat lingkaran gitu. Oh, jadi mestinya arsirnya satu arah doang. Satu arah terus. Jadi ngebentuk lingkaran gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi mestinya di satu arah aja arsirnya. Nah, kalau misalnya yang kayak ghosting line ya, berarti kayak kalau di chapter 1 tuh kayak ghosting line, jadi bikin garis-garis tipis tapi untuk ngebikin value di lingkarannya gitu. Di shading. Kalau yang di tengah? Yang di tengah tuh dia scribble-nya masih justru ini searah. Justru jadinya searah ya. Karena tidak kelihatan kayak cross hatching, kayak hatching ya ini yang scribble. Harusnya kalau scribble tuh dia lebih bebas gitu garisnya, jadi kayak keriting, kayak ngurak-ngurak gitu loh nge-shadingnya. Terus yang blending, wow, sampai garisnya hilang. Blending. Tapi dia udah mulai ada main kayak core shadow-nya. Tapi nggak tahu ini ilusi foto. Ya, oke sih. Nah, jadi overall tugasnya seperti apa sih ini? Masih bisa ditingkatkan kayaknya. Ya masukannya itu aja, yang hatching ini satu arah aja. Terus yang scribble mungkin lebih bebas aja tangannya gitu, kayak lebih luas aja bikin lingkaran gitu. Satu tarikan garis ya, jangan dilepas ya. Setelah itu tugasnya disuruh ngapain As? Tugasnya suruh menentukan value point. Gimana? Dimulai dari gambar buah. Jadi ini pertama sarannya sih pengennya dirapihin sih. Iya, kayak dicontoh kan dikasih penomeran. Kalau ini tuh kayak langsung warna gitu. Langsung, iya. Mestinya di ini aja ya, dikasih angka-angka. Iya. Lingkaran, ini angka 1, ini angka 2. Ini juga kan nggak kelihatan nih ada tulisan shadow sebenarnya. Karena nyaru gitu. Mungkin kedepannya kalau ada tugas yang kayak gini dibuat kayak bagan gitu loh, yang kayak penomeran ditunjukin, terus ada indeksnya gitu. Ternyata dia ngambil reflecting light-nya tuh di objek yang lain. Bukan di objek utamanya ya. Di objek utama. Sebenarnya reflecting light-nya tuh ada di sebelah yang deket hijau ini, yang antara hijau dan kuning. Iya, antara ada di sini. Soalnya kan dari pantulan anggur ini. Yang ini sebenarnya pengennya sih dia lebih ngebahas di satu objek aja ya gitu. Ngebahas si anaknya ya. Tapi ini dia keluar kayak backgroundnya lah. Iya. Jadi maksudnya fokusnya ada di bendanya. Iya, fokusnya lebih ke anak ini. Ke subjeknya. Mungkin sama kertasnya boleh lah. Sama kertas yang lagi ditulis itu. Ya ini emang dia dapat shadow di sini. Jadi sebenarnya udah benar kerjaannya. Tugas yang dikerjain udah benar.
Untuk key light ini backgroundnya Key lightnya ada di background, mestinya ada di mana? Key light. harusnya tuh di sekitar jidat ini nih, jidatnya anak-anak ini. Hmm. Dia key light. Di sini ada rim light nih di wajah. Di wajah bagian Pipi. di pipi. Di pipi. Di pipi di sini ya? Di pipi Iya. ini. Di sebelah dagu tuh rim light. Sebelah dagu itu rim light. Ya Kalau kan, shadow itu yang mana? Rim light itu yang harusnya mana? di daerah muka sini sih, jidat sini. Kenapa itu disebut shadow yang gitu? Karena dia abis terpapar cahaya gitu. Terus dia keluar shadow dan dia nggak terpengaruh sama sumber cahaya lain gitu. Berarti kayak yang di rambut belakang ini ya? Jadi kan di belakang ini ada rambut nih, berarti dia nggak kena cahaya, berarti itu shadow maksudnya. Ini masuknya ke shadow. Oh. Justru shadow yang paling gelapnya. Shadow yang paling gelapnya, core shadow ya. Kalau shadow tuh lebih ke kayak masih sedikit agak nggak item-item banget sih. Jadi gitu. kayak yang nggak kena cahaya aja gitu, yang kayak di sini, yang gitu. Oke. Kalau gitu udah bagus. Ya, Harus mohon lebih rapi lagi. Mohon lebih rapi dan coba dipelajari lagi. Iya, karena masih beberapa ada yang miss. Ada beberapa yang miss. Sama ini ada yang nggak dikerjain kayaknya satu. Jadi nextnya tugas punya Iputu Yana. Ini. Kita lihat shadingnya dulu. Wow. Rapi ya. Rapi. Iya. Cross hatch-nya udah benar. Scribble-nya mungkin masih kayak hatching ya. Masih kayak hatching ya. Iya. Mungkin kemarin dikasih ini sih contoh. Kalau misal scribble kayak gimana udah ngasih linknya. Mestinya di bikin lingkar gitu. Kayak urak-urak gitu sih sebenarnya. Kayak dicoret-coret di bagian yang bayangannya. Dia lebih relax gitu kalau scribble. Kalau blendingnya oke sih. Dia udah udah ada ini semacam kayak reflective light gitu kan. Sini core shadow-nya udah ada ini shadow. Kalau overall tiga-tiganya oke. Nah, ini contoh tugas yang baik. Iya, ini dia rapi sih. Bagus. Terus dia kalau saya lihat udah mulai value point-nya udah mulai bisa nentuin bener gitu. Bener semua. Enggak semua sih. Ini kalau untuk gambar yang buah ini sebenarnya yang dia tunjuk sebagai reflecting light tuh rim light. Oh, mestinya itu rim light. Iya. Mestinya reflective light tuh di daerah deket 5 ini sini, yang soalnya kan ini lebih deket ke anggurnya. Jadi sebenarnya reflective light tuh jadi cahaya pantulan ya. Cahaya pantulan dari benda lain yang kena cahaya lagi gitu. Iya. Jadi bakal kalau deket sama anggur hijau ini bakal agak hijau-hijau gitu. Kalau di objek lain ini ada yang anggur yang ini di dia rada-rada oranye gitu. Iya. Oh iya, itu reflecting light. Iya. Terus kalau untuk yang anaknya tuh udah bagus sih dia. Udah bener ya? Udah bener, oke. Udah bener. Ya. Siap. Bagus, keren. Coba belajar lagi, coba diperdalam lagi Iputu Yana, tapi semuanya udah keren. Next kita nge-review yang Nuryanto Andi. Kita lihat dari tugasnya. Wah. Blendingnya kok langsung blending. Kita dari hatching dulu. Hatchingnya rapi sekali. Hatchingnya rapi. Rapi itu maksudnya ininya kayak bener spot. Scribble-nya
kurang apa ya? Tapi dia tampaknya udah ngikutin ya. Jadi Udah ngikutin urak-urak sih. iya udah ngurak-ngurak. Cuman ya Masih terlalu kayak hatching. Mm-mm. Soalnya dia kayak panjang-panjang gitu kan, kayak mirip ini. Iya. Jadi semuanya masih belum benar untuk Scribble-nya. Tapi sudah ku attach link. Udah di attach link yang dari Scribble yang benar itu seperti apa? Siapa tahu Cara gunanya kayak gimana? mau berlatih gitu. Nah, siapa tahu mau berlatih lagi ya. Terus Kalau untuk untuk blending? yang blending Mm-hmm. ini kurang ngeblend sih. Ini masih kayak blok banget, masih apa ya, blok banget, opacity-nya masih terlalu Ya, gelap gitu, masih terlalu gelap. kayak belum Masih terlalu tegas ya berarti garis-garisnya ya. Belum keblend gitu belum loh. keblend banget. Jadi mestinya Digosok, dihalusin. Iya, digosok lagi biar semuanya lebih halus gitu. Nanti abis itu baru cuci tangan. Wah, ini dia bagus sih. Si Nuryanto tuh udah bisa nunjukin di mana-mana. Jadi semuanya udah bener ya angka-angkanya ya. Enggak. Yang salah di mana? Ini ternyata dia angkanya tuh beda dengan yang di materi gitu. Jadi harusnya nomor 1 apa, tapi dia highlight. Oh. Jadi kayak bikin ini sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak Mestinya kalau dia ininya bener, udah bener kan? Cuman kalau misal nggak lihat ini, Iya. terus cuma Jadinya angka doang kayak apa? Udah terbiasa lihat yang benernya, jadi bisa Iya. salah. Jadi mestinya ngikutin juga sih, ngikutin kayak itunya. Tapi udah bener tugasnya. Ada beberapa sih yang salah. Contohnya? Kayak di ini tuh dia kayaknya kebalik reflecting light sama rim light. Reflecting light dan rim lightnya masih salah. Masih Kebalik. kebalik ya? Iya. Kalau Pemahaman. rim light itu biasanya dia berseberangan dengan arah cahaya gitu. Jadi dia tuh rim light itu datang dari sumber cahaya selain yang utama gitu. Jadi kayak ada 2. Jadi kayak ada 2 sumber cahaya, tapi sumber cahaya bukan sumber cahaya utamanya berarti rim light itu ya. Iya, jadi dia biasanya datangnya dari kebalikannya gitu. Jadi kayak misal di sini tuh ada di daerah 6 ini yang ditunjuk sebagai reflecting light tuh sebenarnya dia rim light. Iya sih, cuma kurangnya di situ aja sih. Ketuker ya, rim light dan ketukernya di situ. sama reflecting light ya ketuker. Tapi semuanya udah bagus, udah benar. Core shadow kayaknya masih di sekitaran sini sih. Core shadow tuh harusnya di itu ya, sekitaran daerah 4 ke tengah gitu loh. 4 di antara 4 dan 8 core shadow Iya. itu kan sebenarnya 4 dan 8 antara 4 dan 8. Tapi yang lainnya udah bener sih. Udah bener ya. Bagus. Jadi Coba dipahami lagi, belajar lagi shadow pemahaman tentang shadownya. nyoba dengan gambar-gambar still life lain mungkin. Coba dengan still lain. Ya, nah kan. Sekali. Oke, kalau yang ini buat yang anak kecil ini Dia udah sama yang udah bener ya. Udah bener yang ini udah bener. Udah nggak kebalik tuh. Nggak kebalik yang ini. Reflecting dan rim lightnya nggak kebalik ya. Nggak kebalik. Bener ada ke bawah. Mungkin yang gambar buah tadi dia bingung kali ya. Karena ada objek lain gitu ya. Kalau ini kan cuma 1 doang. Iya. Jadi sudah baik ya. Sudah oke. Mantap, good job Nuryanto Andi. Ya. Belajar terus, jangan lupa latihan terus supaya kebiasa. Nah, jadi tugas-tugas yang di fundamental art ini seharusnya dikerjakannya di dengan tradisional art ya. Jadi pakai pensil dan kertas. Jadi sebenarnya tugas ini nggak boleh dikerjakan lewat digital.
Jadi kalau misalnya udah lewat digital itu udah nggak valid lagi gitu. Iya. Nah, jadi tujuan dari fundamental art itu untuk ngebiasain, untuk Iya. ngebiasain kalian bikin garis lurus dan belajar yang lainnya lagi gitu. Jadi sekian video pembahasan dari kami. Hmm. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah mengumpulkan tugas. Terima kasih. Kalau kamu punya pertanyaan tentang tugas atau ya misalnya materi, bisa ditanyakan langsung di forum atau langsung bertanya gitu. Bisa langsung tanya Di chat. di chatnya. Kalau begitu saya Aas. Saya Willy. Kami pamit sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Dadah, terima kasih.